Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, sehingga kita masih dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah ke haribaan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mohon bantuan Fatihah malam ini. Insya Allah ketujuh harinya saudara kita Mas Musa yang biasanya aktif ke masjid mendampingi kita, sekarang sudah dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Kita doakan dengan bacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal baiknya yang dilakukan selama hidup di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usul ila ruhi akhinal karim Mas Musa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa fil jannati madkhalahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk pada ayat 65 surat Al-Maidah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambah ilmu pemahaman agama kita, tambahnya ilmu pemahaman agama kita seiring dengan tambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna, dan sekiranya sesungguhnya ahlal kitabi, ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka membuktikan imannya dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Lakaffarna, pasti kata Allah akan kami hapus, anhum, dari mereka, sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wala adkhalnahum, dan pasti kami kata Allah akan memasukkan mereka jannatin naim, ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.
Sungguh jika ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani mau beriman, yang beriman maksudnya beriman seperti versi iman kita, dan juga bertakwa lewat contoh-contoh dari para rasul mereka, lakaffarna anhum sayyi'atihim, maka akan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan setelah itu pasti wala adkhalnahum jannatin naim, dan pasti akan kami masukkan surga mereka yang penuh dengan kenikmatan. Tidak hanya orang ahli kitab, kita sebagai umat Muhammad kalau amanu wattaqau juga sama, mendapatkan jaminan dari Allah, akan dihapus dosa-dosa kesalahan dan akan dimasukkan surga oleh Allah. Walau annahum, dan sungguh sekiranya mereka mereka menjalankan, menegakkan hukum-hukum at-Taurat yang ada dalam kitab Taurat, wal Injila, dan yang ada dalam kitab Injil, wa ma unzila, dan mereka juga beriman melaksanakan hukum-hukum terhadap Al-Quran yang diturunkan ilaihim kepada mereka, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, la akalu, pasti aku, kata Allah, akan memberikan rizki kepada mereka, min fauqihim, dari arah atasnya, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kakinya. Maksudnya akan diberikan rizki dari berbagai arah itu. Minhum, diantara mereka, ummatun, ada sekelompok umat, muqtasidatun, yang lurus. Jadi gak kabeh wong Yahudi Nasrani itu kafir, tidak. Ada yang sekelompok umat muqtasidah. Muqtasidah itu yang masih memegangi kitab aslinya, kemudian dilanjutkan dengan iman terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu muqtasidah. Ada orang Yahudi Nasrani itu ada, gitu loh. Seperti kalau orang Yahudi itu Abdullah bin Salam dengan beberapa temannya yang memegang teguh isi kitab Injilnya, dan setelah itu melanjutkan dengan iman kepada Nabi Muhammad. Kalau dari kalangan Nasrani itu ada Raja Najasyi, itu asalnya orang Nasrani, kemudian dia berpegang teguh kepada Injil yang asli, yang sebelum dirubah-rubah, kemudian setelah itu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, dan dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itulah ummatun muqtasidah, ada umat yang lurus, berpegang teguh kepada isi kitabnya. Kalau mereka seperti itu, ya mereka akan mendapatkan jaminan surga tadi yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jaminan dari Allah kalau orang Yahudi itu dan Nasrani itu menjalankan, berpegang teguh terhadap isi Taurat, dijalankan betul, wal Injil, dan juga beriman kepada Al-Quran, la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim, Allah akan memberikan rizki dari arah atas dan dari bawah kakinya. Maksudnya dari berbagai arah akan diberikan rizki oleh Allah. Minhum ummatun muqtasidah tadi itu, wa katsirun minhum. Nah, dan kebanyakan, ya ada yang beriman itu, ummatun muqtasidah itu ada sekelompok umat yang lurus, yang berpegang teguh, yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada. Tapi wa katsirun, dan kebanyakan minhum dari mereka, sa'a ma ya'malun, buruk apa yang mereka kerjakan. Berarti kebanyakan mereka tetap tidak beriman tadi. Buruk sekali yang mereka lakukan, menentang kepada Rasul, mendustakannya, nah, tidak mengakui bahwa Rasul Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, tidak mengakui. Ini yang kathirun, kebanyakan dari mereka, sa'ama ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Bahkan pengingkaran seperti itu sampai sekarang diturunkan kepada generasi penerusnya. Orang Yahudi dan Nasrani itu masih tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dan tidak mau mengakui Al-Quran sebagai kitab suci sampai sekarang.
Gitu. Terus ya ayyuhar rasul, wahai rasul, maksudnya Nabi Muhammad, ya. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Inilah Allah itu dalam memuliakan Nabi Muhammad itu enggak pernah Allah itu memanggil Nabi Muhammad itu dengan nama langsung, itu enggak pernah. Ya Muhammad, enggak ada. Jenengan dolei, enggak ada di dalam Al-Qur'an itu kata ya Muhammad, itu enggak ada. Pasti ya ayyuhar rasul, ya rasul, pasti dipanggil dengan nama gelarnya. Ya Nabi Allah, seperti dengan nama gelarnya. Tapi kalau selain Nabi Muhammad, Allah memanggil biasa, ya Adam wahai Adam, ya Musa wahai Musa, ya Isa wahai Isa. Biasa Allah memanggil dengan namanya. Tapi kepada Nabi Muhammad Allah tidak pernah memanggil dengan namanya langsung, tidak pernah. Itu buktinya Allah sendiri itu memuliakan, sangat memuliakan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu loh. Jadi istimewa memang kita berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad itu. Ya, kita bangga karena Allah sendiri juga memuliakan kepada beliau Nabi kita ini. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul Muhammad, baligh, sampaikanlah ma apa yang unzila, telah diturunkan ilaika kepadamu mir rabbika, dari Tuhanmu. Muhammad, sampaikno apa sing wis tak turunno nang gone awakmu iki berupa ayat-ayatku, firman-firmanku. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak melakukan, tidak menyampaikan maksudnya itu, fama ballaghta risalatah, maka berarti kamu tidak mau menyampaikan risalahku. Wallahu, sedangkan Allah ya'simuka, yaitu melindungi kamu, menyelamatkan kamu, minan nasi, dari manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, dia tidak akan memberikan petunjuk al-qauma, kepada kaum al-kafirin, yaitu kaum yang kafir. Jadi ayat ini satu perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalahnya, ya, untuk menyampaikan risalahnya. Lah perintah Nabi Muhammad kepada kita berupa hadis. Apa itu? Balighu anni walau ayah. Wahai sahabat, sampaikan apa yang sudah kamu dapat dari aku, walau ayatan, walaupun cuma satu ayat yang kamu bisa sampaikan kepada umatmu. Nah ini, kalau Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, setiap wahyu yang datang harus disampaikan. Setiap wahyu yang datang harus disampaikan. Bahkan satu ayat ini dalam satu riwayat dijelaskan begini. Nabi Muhammad itu ditanya, ya Muhammad, ayat mana ketika turun yang paling berat kamu lakukan? Ya, ayat mana yang ketika turun terus kamu berat untuk melakukannya, tapi terpaksa kamu harus melakukannya? Ya, maka Nabi Muhammad membaca ayat ini. Itu Nabi Muhammad membaca ayat ini ketika saat itu Rasulullah di kawasan Padang Arafah, tapi bukan yang ketika pelaksanaan haji, tidak. Ketika di kawasan Padang Arafah, lalu di situ berkumpul orang-orang kafir dan orang-orang musyrik juga melakukan suatu acara, lalu malaikat Jibril membawa ayat ini turun. Nah, malaikat Jibril membawa ayat ini turun, ya, membawa ayat ini turun, lalu Nabi Muhammad itu naik di atas dataran yang tinggi di dekat situ,
Kemudian Nabi Muhammad dengan suara lantang karena bunyi ayatnya baligh ma unzila ilaika tadi itu, sampaikan Muhammad apa yang sudah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, disampaikan, mengajak orang-orang kepada beriman, bertakwa kepada Allah, mengikuti apa itu ajakan Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini adalah utusan Allah. Ajakan beriman. Lalu ketika Nabi Muhammad turun dari bukit itu, Nabi Muhammad dilempari batu, dilempari pasir, gak karu-karuan. Nah, saat itu malaikat Jibril juga turun. Muhammad, kamu kan sudah diangkat menjadi nabi. Saat ini pula kamu berdoa untuk kehancuran orang kafir dan musyrik yang memusuhi kamu, melempari batu. Sekarang juga aku turunkan azab. Tapi Nabi Muhammad menolak. Oh jangan. Jangan dia berbuat seperti itu kan, karena memang dia belum tahu. Ya, jadi peristiwa itu tidak hanya ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Taif. Cuma yang di sejarah yang paling masyhur memang ketika Nabi Muhammad itu berhijrah ke Taif. Nabi Muhammad yang dilempari batu sampai giginya rampal itu memang sebelum hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad hijrah dulu ke Taif. Karena di Taif itu sudah ada masyarakat, di sana ada kaum-kaum bangsawan, tapi agamanya agama Nasrani. Karena Nabi Muhammad itu ke situ minta suaka politik, bantuan, barangkali ada yang simpatik. Tapi ternyata Nabi Muhammad malah disakiti, dilempari batu. Saat itu pula juga malaikat Jibril, Muhammad, jikalau kamu sekarang berdoa, jika kamu setuju, Gunung Uhud ini akan aku angkat, aku jatuhkan di tengah-tengah kampung Taif biar mati semua. Nabi Muhammad juga menolak. Oh jangan. Ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku yang berbuat kepadaku seperti ini karena mereka belum tahu ya Allah. Begitu Nabi Muhammad. Itu yang paling masyhur, tapi ayat ini juga disampaikan di hadapan kerumunan orang-orang kafir dan musyrik, dan Nabi Muhammad juga dilempari batu dan pasir. Nah, seperti itu. Itulah kesabaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beberapa kali Nabi Muhammad itu ditawari untuk kehancuran kaumnya, selalu ditolak. Makanya nanti doa pamungkasnya Nabi Muhammad itu diminta di akhirat untuk syafaat kepada umatnya dan seluruh umat. Karena Nabi Muhammad tidak pernah setuju apalagi berdoa untuk kehancuran kaumnya. Kan begitu. Jadi rata-rata nabi itu sudah minta doa pamungkasnya. Seperti Nabi Nuh juga sudah minta doa pamungkasnya, kemudian dituruti oleh Allah, datanglah banjir bandang. Kan begitu. Nabi Musa sendiri juga pernah minta kepada Allah untuk dipisahkan kepada kaum yang zalim ini. Akhirnya Bani Israel diharamkan oleh Allah 40 tahun tidak boleh masuk ke Baitul Maqdis. Nah, itu hukuman-hukuman dari Allah. Nabi Yunus juga sudah pernah jengkel kepada kaumnya dan bahkan lari meninggalkan kaumnya. Naik kapal malah diuji oleh Allah, diuncal di tengah laut. Tapi Allah masih memberikan keselamatan, mengutus ikan untuk menelannya. Dan begitu. Nah, Nabi Muhammad ini nabi yang berkali-kali ditawari malah. Ya. Kenapa Muhammad kamu tidak minta seperti Nabi Nuh juga pernah meminta untuk kehancuran kaumnya? Nabi Muhammad selalu menolak. Doa ini akan diminta nanti untuk diizinkan memberikan syafaat kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Nah, gitu. Jadi tidak hanya apa itu kita atau orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, seluruh umat sampai hari kiamat sejak beliau diangkat. Itu kenabian Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Hud itu hanya diutus oleh Allah untuk kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Dan untuk kaum Ad kami utus Nabi Hud.
sebagai pemimpinnya dan mendakwai kaumnya. Kemudian kaum Tsamud diutus Nabi Soleh. Wa ila Tsamuda akhahum sholihan. Dan kepada kaum Tsamud kami utus Nabi Soleh. Hanya untuk kaum Tsamud saja. Itu. Hanya untuk kaum Tsamud saja. Kemudian untuk kaum Madyan diutus Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban. Dan kepada kaum Madyan kami utus Nabi Syuaib. Terus dan kepada Nabi Musa kami utus kepada Bani Israel kami utus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Tapi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat. Nabi Muhammad itu tidak hanya untuk kaum Quraisy Mekah, tapi untuk seluruh umat. Dalilnya mana? Yaitu surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh, coba. Wa ma arsalnaka dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat lil alamin, bagi seluruh alam ini. Loh, coba. Kalau Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaum Quraisy, pasti bunyi ayatnya itu wa ma arsalnaka illa Quraisyin. Ya gitu loh. Illa rahmatan li Quraisyin. Kecuali untuk memberikan rahmat bagi kaum Quraisy. Nah, tapi enggak, kalimatnya itu illa rahmatan lil alamin. Tuh, coba. Berarti Nabi Muhammad itu nabinya seluruh alam semesta ini, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Lah terserah orang Yahudi, orang Nasrani gak ngakoni ya sakarepmu. Allah yang punya apa itu jagat raya ini Allah, dan Allah sendiri yang ngendikan begitu kok. Nabi Muhammad juga tidak minta kok. Kan begitu. Nah, itu Allah sendiri yang menentukan bahwa Nabi Muhammad itu nabinya umat seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam ini. Artinya kamu itu nabinya orang sealam semesta ini sejak diutusnya. Gitu loh. Bukan untuk orang Quraisy. Nah, itu bedanya nabi-nabi dulu dengan Nabi Muhammad. Qul katakanlah ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Kalau disebut ahli kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Lastum, tidaklah kamu ala syai'in, atas kebenaran sesuatu, hatta tuqimut Taurah, sehingga kamu berpegang teguh terhadap isi kitab Taurat, melaksanakan kitab Taurat, wal Injil, dan kamu berpegang teguh dengan Injil yang asli, yang tidak kamu rubah-rubah. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ilaikum kepada kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Wala yazidanna, dan sungguh menambah, kathiran, kebanyakan, minhum, dari mereka, ma unzila ilaika, terhadap Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu, menambah tuyanan, kedzaliman, wa kufron, dan kekufuran. Fala taksa, maka janganlah kamu berputus asa, alal qaumil kafirin, terhadap kaum kafir yang menolak ajakanmu, yang menolak dakwahmu. Jadi ayat ini kalau diterjemahkan yang lebih luas lagi, wahai ahli kitab, kamu belum dianggap beragama sehingga kamu melaksanakan isi-isi kitab Taurat dan isi Injil, dan mau menerima terhadap apa yang diturunkan
kepadamu, yaitu Al-Quran mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ternyata mereka orang ahli kitab itu karena mereka sendiri sudah tidak berpegang teguh terhadap isinya Taurat yang asli, mereka juga tidak berpegang teguh dengan Injil yang asli, bahkan sudah dirubah-rubah, otomatis mereka pun juga tidak mau menerima Al-Quran. Maka Al-Quran yang benar itu, yang merupakan mencakup dari isi kitab-kitab terdahulu, tidaklah menjadikan mereka beriman, malah kebanyakan mereka itu semakin tersesat dan semakin mengkufuri terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Maka Allah menghibur, fala ta'sa'alal qaumil kafirin, Muhammad, kamu jangan berputus asa terhadap kaum kafir yang menolak terhadap ajakanmu. Tugasmu hanya menyampaikan. Urusan mereka mau menerima atau tidak urusanku. Nah, seperti itu, Pak. Ya, seperti itu dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka beriman, walladzina, dan orang-orang yang hadu mereka Yahudi, wassobiun, dan mereka sobiin. Sobiin ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi mereka menyembah bintang-bintang. Itu namanya orang sobiin, ya, satu kelompok umat yang menyembah, dia tidak mau Yahudi, dia juga tidak mau Nasrani, tapi dia menyembah bintang-bintang. Wasobiun, dan orang-orang sobiun, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, man barang siapa yang amanah dia beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wa amila sholihan, dan mereka beramal soleh, fala khaufun, maka dijamin oleh Allah tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak mereka yahzanun, mereka bersedih hati. Maksudnya ayat ini sama dengan di surat Al-Baqarah ayat 62, sama. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang sobiin, orang Nasrani, ya, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, dan dia beramal soleh. Dan maksudnya beriman di sini itu, dulu ketika dia menjadi Yahudi, Nasrani, juga beriman kepada Allah atas petunjuk kitab aslinya itu. Dan setelah itu Nabi Muhammad lahir juga beriman kepada Allah dan hari akhir, dan membenarkan Nabi akhir zaman itu, dan dia beramal soleh, maka fala khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak mereka yahzanun, mereka bersedih hati. Maksudnya tidak ada rasa takut itu gimana? Jadi orang yang sejak lahir sudah beriman, mengimani terhadap ajaran yang diturunkan kepadanya dan kitab sucinya, dia percaya betul, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, percaya terhadap terjadinya hari kiamat, itu percaya semua. Maka nanti ketika datangnya hari kiamat, yang hari itu semua orang sama ketakutan, gak takut opo. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung bertebaran seperti kapuk yang ditiup oleh angin. Kok gak gak takut gimana? Watu sak ngono kayak aneh-aneh yang berterbangan, gak karu-karuan. Orang itu sama lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, cari penghidupan, bingung karepe dhewe. Karena ketika orang itu keluar dari kubur masing-masing dengan membawa tampilan wajah sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing, itu bumi ini sudah bukan bumi yang kita tempati sekarang ini, Pak.
buminya sudah bumi berbeda. Makanya nggak bisa jenengan ketika bangkit dari kuburnya terus jenengan doleki ngagel, gak ono wis anu. Nduk endi yo ngagel iki. Terus sanding di Wonokromo. Stasiunnya nduk endi gak enek, Pak. Leter-ter gak ono bangunan muncul. Leter bumi baru sudah. Ya gitu loh. Saat itu manusia dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar. Nah, itu orang-orang sama takut semua karena datangnya hari kiamat tadi itu diawali dengan suasana yang dahsyat tadi itu. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari pecah. Kan begitu. Wa idza samaa'u kadarat, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Jadi apabila matahari itu pecah, wan nujumu kadarat wa idan nujumu kadarat, bintang ini berjatuhan ke bumi. Gak karu-karuan, kita nggak bisa membayangkan. Tapi orang yang sudah beriman kepada Allah sejak dulu dan beramal soleh, fala khaufun alaihim. Orang-orang sama-sama takut itu, nggak takut, bahwa kita sudah punya bekal iman. Oh, hari kiamat aku percaya sejak dulu datangnya hari kiamat. Kan begitu, Pak. Jadi wis gak kaget karena beritanya sudah kita imani sejak kita hidup, gitu loh. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati karena apa? Karena mereka akan mendapatkan balasan dari amal baiknya. Karena sangune akeh. Gitu loh. Ya sama aja dengan kita bepergian jauh. Ya, bagi orang yang sangune kurang ya sedih, Pak. Ya opo iki iso anduk endi sanggup iki. Katena Jakarta cuma anduk Solo, sangune gak cukup. Sedih apa? Oh sedih, Pak. Tapi nek sangune akeh, wis goyang-guyu. Kan begitu kan? Goyang-guyu, numpak pesawat terbang, Pak. Cukup duwe akeh sakjane. Usuk sakjane. Jadi tenang wong nek sangune akeh. Kan begitu ya? Nah, itulah. Maka di sini dijamin oleh Allah. Orang kalau amanah billah, terus wal yaumil akhir, terus wa amila sholihan, iki dijamin fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Jadi tenang saja bagi orang yang beriman itu. Ya gak podo lah karo orang kafir, masa podo. Ya gak sama lah. Orang kafir kan dia mendustakan. Maka begitu datang hari kiamat, paniknya bukan main. Waduh, ternyata bener sampai Muhammad. Ya apa iki awake dhewe? Ya apa nasibnya? Cari perlindungan, sudah tidak bisa. Tapi kita sudah beriman sejak dulu kok. Berita hari kiamat kita sudah yakin. Ya, kita tenang saja. Dijamin oleh Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah inilah. Nah, syaratnya apa? Ya ini man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan mereka membuktikan imannya dengan amal soleh. Iki jaminane fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah ini. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan ini, ya. Ya, saat orang-orang panik mencari perlindungan atas dahsyatnya hari kiamat, kita tenang saja. Gitu, ya. Tidak khawatir, terus dijamin karo Allah. Gitu. Jadi tetap berbeda perlakuan Allah terhadap orang-orang beriman itu tetap berbeda, tidak sama, tidak sama. Ada yang ditanyakan? Monggo kalau ada sambil jalan. Kalau ada monggo, kalau tidak ada tak tambahin ayat pas salaman. Kalau ada monggo. Terus laqad, dan sungguh benar-benar akhadna, kami mengambil mitsaqa bani Israila, perjanjian Bani Israel. Perjanjian apa? Ya perjanjian untuk beriman kepada Allah, menjalankan syariat yang diberikan kepadanya.
Wa arsalna dan kami mengutus ilaihim kepada mereka Bani Israel rusulan rasul-rasul. Ya, rusulan rasul-rasul. Itu kenapa kok rasul-rasul? Loh iya, 25 rasul itu, Pak. 12 rasul itu diutus oleh Allah dan sekaligus dari keturunan Bani Israel untuk mimpin mendidik orang-orang Bani Israel. 12 rasul itu diturunkan oleh Allah dan juga dilahirkan oleh Allah dari keturunan bangsa Israel untuk mendidik orang-orang Bani Israel. Jadi wong Bani Israel itu dipimpin 12 rasul. Ini saya gak ngapekno sampai saiki ngene. Saking mokonge orang-orang Bani Israel. 12 nabi secara silih berganti. Ya, itu gak ngapekno. Ya, itu. Kullama ja'ahum, setiap kali datang kepada mereka rasulun, seorang utusan, bima dengan membawa apa yang latahwa tidak suka anfusuhum diri-diri mereka. Kalau ono rasul terus membawa aturan-aturan syariat yang dia tidak suka dengan aturan itu, farikon sebagian rasul itu kadzabu mereka dustakan, wa farikon dan sebagian rasul itu yaqtulun mereka bunuh. Coba, ini Bani Israel, Pak. Tidak sekedar rasul itu didustakan, bahkan rasul mereka itu dibunuh. Seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu dibunuh oleh mereka kaum Bani Israel. Sampai seperti itu. Jadi kalau ada rasul yang membawa hukum-hukum atau yang melarang apa yang mereka sudah lakukan, itu perbuatan mereka diluruskan oleh rasul pada zamannya, lalu mereka itu tidak mau dan mereka mendustakan, bahkan rasul itu mereka bunuh. Nah, itu kaum Bani Israel. Perbuatan seperti itu juga ditiru oleh kaum Quraisy pada zaman Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu berkali-kali direncanakan untuk dibunuh. Bahkan wong kafir membuka sayembara, siapa yang berhasil membunuh Nabi Muhammad, membunuh Muhammad dengan membawa kepalanya ke sini, akan aku beri hadiah 100 unta. Maka tampillah orang yang bernama Suroko mengejar nyari Nabi Muhammad. Begitu sudah dekat dengan Nabi Muhammad, kaki kudanya yang depan ambles, gak iso mlaku. Kan begitu kan? Dalam sejarah itu. Begitu itu manggil-manggil Nabi Muhammad, jaluk tolong ya ditulungi Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini awak dhewe kira-kira piye? Ya malah tinggal melayu jongor karepmu. Iku awak dhewe. Nabi Muhammad enggak ya, langsung diangkat gini kudanya itu. Kemudian lari lagi, ngejar Nabi Muhammad lagi, ambles lagi. Akhirnya diangkat lagi. Setelah itu Suroko yang asalnya mau membunuh Nabi Muhammad jadi tidak membunuh, tapi beriman kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena baiknya akhlaknya Nabi Muhammad. Wong wis jelas-jelas kate dipateni kok dijaluki tolong malah nolong. Inilah akhlak Nabi kita. Saiki akeh yo, ayo ditiru akhlak seperti ini. Gitu loh, nggih. Nah, gitu loh. Ukuran awak dhewe iku enggak ya. Awak dhewe didone wong balesane gak itu, Pak. Tonyo nek iso. Jadi balasan lebih kejam. Itu rumus kita begitu. Tapi dengan Nabi Muhammad tidak begitu. Diludahi juga tidak balas, ya Allah. Itulah makanya Nabi Muhammad itu dipuji-puji oleh Allah karena kebaikan akhlaknya, kan gitu kan. Makanya Siti Aisyah itu ditanya,
oleh sahabat bagaimana akhlaknya Rasul. Wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu ya Al-Quran itu. Jadi Nabi Muhammad itu Al-Quran yang berjalan. Ya situ Nabi. Semua isi Al-Quran itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya ayo berusaha meniru perilaku beliau itu. Sampun, ada yang ditanyakan? Nah, jadi kenapa kita harus berpegang teguh kepada syariat Nabi Muhammad, dan juga kita tunjukkan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad dengan banyak membaca sholawat. Jadi syafaat itu ada dua, Pak. Satu syafaat Al-Quran. Syafaat itu pertolongan ya. Syafaat itu pertolongan, artinya yang bisa membela kita di hadapan Allah itu ada dua. Satu syafaat dari Al-Quran, yang kedua syafaat dari Nabi Muhammad. Dalilnya mana yang syafaat dari Al-Quran? Hadis Rasul mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat, pertolongan, membela li ashabihi kepada orang yang membacanya ketika di dunia. Nah, itu syafaat Al-Quran. Makanya kita di sini tidak hanya sekedar kita baca, apalagi kita kaji seperti ini, maka kita berhak mendapat syafaat dari Al-Quran. Makanya ayo kita baca, kita istiqomahkan Al-Quran itu setiap hari kita baca, biar besok ini bisa menjadi pembela kita. Nah, gitu loh. Oke, Pak, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran itu kalau zaman dulu sebelum ada alat-alat canggih seperti di HP ya. Karena kalau membaca Al-Quran kemana-mana dengan membawa kitab kok mungkin kan salaman lewat dengan juga. Tetapi dengan membawa HP dengan waktu yang hanya beberapa menit kita baca. Nah itu apakah juga termasuk itu membaca atau harus dibaca one day one juz satu hari satu juz? Bagaimana tekniknya membaca Al-Quran tadi ditunjukkan oleh Rasul? Apakah yang seperti tuntunan Rasul membaca kitabnya itu atau dengan membaca cara lain? Misalnya saya ketahui banyak ya ketika pasien sedang di rumah sakit daripada lalu ada yang baca TikTok, ada yang baca ya macam-macam berita rambut, tapi ada juga lihat juga ada yang baca buku tulisan Al-Quran itu bagaimana? Apakah membaca dengan aturan dari HP itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perintahnya adalah Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena tidak dikhususkan Iqra'ul Quran bil mushaf, misalnya bacalah Al-Quran dengan mushaf. Mushaf ya Al-Quran itu, atau bacalah Al-Quran, tapi perintahnya kan bacalah. Jadi tidak ditentukan mbuh sing diwonco mau berupa lembaran-lembaran kertas atau sekarang HP yang jenengan sampaikan, itu tidak masalah, Pak. Tidak mengurangi keabdolan. Yang penting perintahnya kan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena besok ayat-ayat yang kamu baca itu akan syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong pembela kamu pada hari kiamat. Nah, lah baca Al-Quran itu bagaimana? Ya terserah panjenengan. Yang penting panjenengan punya target. Kalau yang punya target 1 bulan sekali khatam, ya monggo. Berarti one day one juz, kan begitu aja. Nah, sehingga 30 hari khatam. Ada yang mungkin setiap hari saya membaca 3 lembar, ya monggo. Yang penting itu rutin. Nah, gitu. Yang penting rutinnya ini.
terserah punya program 1 bulan khatam sekali atau 1 bulan khatam 2 kali, terserah. Atau punya pokoknya Agus dino sewengi 3 lembar, ya monggo, tidak apa-apa, itu sesuai dengan kesempatan panjenengan. Nah, jadi Al-Quran yang panjenengan baca secara istiqomah ini besok akan menjadi pembela panjenengan di Yaumal Qiyamah. Itu, ya. Apalagi ada hadis begini, Pak. Mumpung berbicara dengan Al-Quran sebagai syafaat. Yang jelas-jelas di dalam hadis itu Allah menghentikan begini, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Saya ulangi lagi, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Nah, yang di dalam hatinya ada Al-Quran ini berarti hafal Al-Quran. Sebagian tafsir mengatakan orang yang hafal Al-Quran, tapi sebagian ahli tafsir orang yang menghafal sebagian Al-Quran. Jadi artinya apa? Kalau panjenengan ini punya hafalan surat-surat tertentu di dalam hati panjenengan, itu berarti ada Al-Quran. Terus panjenengan istiqomahkan, itu akan membebaskan panjenengan dari siksa kubur. Karena Allah tadi, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Ya, hadis yang sahih itu adalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk atau Tabarok. Surat Al-Mulk atau Tabarok itu disebut Al-Waqiyah, penjaga, dan Al-Munjiyat, penyelamat. Kenapa surat Al-Mulk atau Tabarok itu disebut Al-Waqiyah atau Al-Munjiyat, penyelamat? Karena surat Al-Mulk itu dapat menyelamatkan orang dari siksa kubur. Dapat menyelamatkan orang dari siksa kubur. Maka ada kabar yang disampaikan oleh Rasulullah, kabarnya kabar gaib. Rasulullah sering oleh berita gaib itu untuk disampaikan kepada umatnya. Ada suatu kejadian, ada seorang yang meninggal. Itu ada seorang yang meninggal. Lalu akan disiksa oleh malaikat. Ditekani malaikat mungkar nakir. Lalu muncul dari orang ini tadi makhluk yang berbicara. Ternyata makhluk yang berbicara tadi itu surat Al-Mulk tadi. Dia langsung menghadapi malaikat mungkar nakir yang akan menyiksa. Ya, kamu mau apa? Loh, saya mau menggebuki orang ini karena orang ini bermaksiat. Loh, nanti dulu, kalau kamu memukuli orang ini berarti memukuli saya. Loh, kok bisa? Loh, iya, saya ada dalam hatinya orang itu. Saya dihafal oleh orang itu. Ya enggak bisa, dia kan berbuat dosa. Iya, tapi kalau kamu memukuli dia berarti memukuli saya. Padahal Allah sudah ngendikan, Allah tidak akan menyiksa seorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Loh, saya ada dalam hatinya. Kalau kamu gebuki orang ini berarti gebuki saya. Loh, terus gimana sekarang? Malaikat akhirnya, ya kalau begitu ayo lapor kepada Allah aja. Loh, ayo. Ini surat Tabarok, Pak. Ini yang bela mati-matian supaya orang terbebas dari siksa kubur. Setelah di hadapan Allah, matur malaikat, ya Allah, apa? Ini saya mau menyiksa si fulan yang meninggal itu karena berbuat maksiat. Tapi surat Al-Mulk ini tidak terima membela. Loh, iya ya Allah, bukankah panjenengan sendiri yang mengatakan bahwa aku tidak menyiksa orang yang dalam hatinya ada Al-Quran? Loh, orang ini menghafal saya ya Allah. Sekian banyak surat di Al-Quran, saya yang dipilih, dihafal oleh orang ini. Lah kalau saya tidak ngefek,
tidak bisa membela orang ini, ya mendingan saya dihapus saja dari firman-Mu ya Allah. Sampai ngoten. Dihapus saja saya dari firman-Mu. Maka di dalam kitab itu dikatakan aghadabta. Loh, kamu kok marah gitu. Kata Allah itu kepada surat Al-Mulk. Loh iya ya Allah, kalau saya tidak ngefek, Engkau jadikan syafaat, ya mendingan saya dihapus saja dari firman. Akhirnya keputusan Allah, sudah, kamu yang menang, tak berikan kamu syafaati orang itu. Akhirnya malaikat Munkar Nakir gak jadi nyiksa, gara-gara dibela sama surat Tabarok. Dan jenengan juga begitu. Kalau jenengan hafal surat Al-Ikhlas, hafal surat Al-Falaq, hafal surat An-Nas, yang jenengan baca tidak sekedar hafal tapi jenengan amal no. Entah setelah subuh, entah setelah maghrib, jangan baca ping telu terus ping telu. Ini besok akan muncul, Pak. Bela. Allah ngomong gak bakal nyekso orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Loh, saya ini di dalam hatinya orang ini. Kalau kamu ngebuki saya berarti sama dengan ngebuki orang ini berarti ngebuki saya. Nah, begitu loh, Pak. Kalau didono carane supaya malaikat Munkar Nakir gak saenake dhewe. Gitu ya. Jadi malaikat Munkar Nakir itu juga mukallaf. Artinya mukallaf itu kena hukum, kena aturan. Gak oleh saenake dhewe, kan gitu loh ya. Ini karena sama-sama makhluknya gitu loh. Karena Allah berfirman begitu, ya dia harus tunduk dong. Nah, kan gitu. Nah, sekarang mulai diamalno, nggih. Hafalan-hafalan itu wis. Jenengan hafalno wis. Nanti bisa membela di hadapan panjenengan, kan gitu ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kisah ini bisa nambah kemantapan kita bersama, ya, untuk mengamalkan Al-Quran. Gitu ya. Nah, kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.